Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradina Farliza dari kelompok 2 kelas 12 IPA 2 ingin menjelaskan tentang manfaat gelombang radio di bidang komunikasi. Saya mulai dari bab 1 ya, yaitu pendahuluan. Latar belakang teknologi komunikasi saat ini berkembang sangat pesat. Terlebih pemanfaatan gelombang elektromagnetik gelombang radio sebagai sarana pengiriman data, informasi digital maupun analog. Pita frekuensi yang digunakan dari 30 MHz hingga 300 MHz untuk frekuensi UHF Ultra High Frequency umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi radio FM. Lebar pita dari pemancaran FM frequency modulation ternyata belum dimanfaatkan secara maksimal. Di negara-negara maju, fasilitas ini sudah sejak lama dimanfaatkan untuk mengirimkan sinyal audio musik monaural. Lebih menarik, fasilitas ini dapat digunakan untuk pengiriman data-data teks karena dikirim dengan sistem broadcast FM stereo dan diterima dengan penerima FM stereo khusus. Maka informasi teleteks ini sangat praktis dan berguna. Kemudian ada rumusan masalah dari kelompok kita, yaitu bagaimana menyampaikan data informasi bentuk teks pada penerima radio, kemudian bagaimana pemanfaatan sisa pita frekuensi radio FM, kemudian ada bagaimana menggabungkan informasi suara modulasi audio dengan informasi teks pada pita frekuensi radio FM komersial atau broadcast. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mengatur sinkronisasi pengiriman dan penerimaan data dari pemancar ke penerimaan radio. Kemudian ada tujuan masalah, yaitu tujuan masalah dari kelompok kita adalah untuk menyampaikan data informasi bentuk teks pada penerima radio, untuk memanfaatkan sisa pita frekuensi radio FM sebagai pengiriman teks. Terus kemudian ada untuk menggabungkan informasi suara dengan informasi teks pada pita frekuensi radio FM komersial atau broadcast. Yang terakhir adalah untuk mengatur sinkronisasi pengiriman dan penerimaan data dari pemancar ke penerima radio. Kemudian kegunaan penelitian, yaitu untuk menambah wawasan kepada pembaca tentang manfaat gelombang radio di bidang komunikasi yang sering kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjut ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Pada sebuah upaya untuk melakukan penelitian, maka dibutuhkan sebuah panduan serta dukungan untuk setiap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Yang akan berkaitan dengan sebuah penelitian yang sedang dilakukan, perlu diketahui kota Karlsruhe, Jerman menjadi tempat fisikawan Heinrich Hertz membuktikan adanya gelombang radio pada tahun 1880 di Karlsruhe Institute of Technology. Heinrich ini lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di Jerman. Kemudian ia datang ke Karlsruhe pada tahun 1885 dan menggunakan waktunya untuk membangun karya fisikawan Skotlandia James Maxwell. Maxwell sendiri adalah profesor cerdik yang mampu merumuskan hukum propagasi gelombang elektromagnetik. 130 tahun yang lalu, semua yang diketahui tentang elektromagnetik adalah teori. Semuanya adalah persamaan matematis di atas kertas. Kemudian, maka bersaing mengenai seberapa cepat gelombang ini maju. Satu kubu berpendapat bahwa kekuatan listrik dan magnetik segera dikirimkan dari satu ke titik lainnya. Teori Maxwell di sisi lain meramalkan bahwa gelombang elektromagnetik disebarkan melalui ruang pada kecepatan cahaya, sedangkan Hertz sendiri mencurahkan seluruh waktu dan energinya untuk merancang cara khusus dalam eksperimennya. Hertz adalah orang pertama yang mendeteksi percikan api pada antena pada tahun 1988. Ia menulis sebuah makalah terkenal yang menunjukkan bahwa Maxwell benar. Gelombang elektromagnetik tidak jauh lebih cepat, tetapi sebaliknya, melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya. Dengan percobaan tersebut, Hertz telah selesai. Dalam apa yang tampaknya tidak terbayangkan oleh standar sekarang, ia tidak tertarik dengan apa yang bisa dilakukan dengan penemuannya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan
oleh anggota kelompok saya yaitu Gevanza. Terima kasih. Kemudian, yang pertama ada dasar penulisan. Penulisan makalah ini dilakukan atas dasar penelitian untuk mengetahui manfaat apa saja yang kita dapatkan dari gelombang radio dalam bidang komunikasi, seperti komunikasi jarak jauh, radar, satelit komunikasi, telepon, dan saluran televisi. Maka pernyataan demikian, penulisan ingin memaparkan lebih jelas tentang manfaat gelombang radio yang sering kita butuhkan dalam bidang komunikasi. Selanjutnya ada fokus penulisan. Penulisan difokuskan untuk menambah wawasan kepada pembaca tentang manfaat gelombang radio di bidang komunikasi dan menjelaskan dari sumber apakah gelombang radio dapat dihasilkan, lalu dapat kita gunakan dalam pengiriman data, informasi digital maupun analog, seperti yang sering kita gunakan untuk komunikasi jarak jauh yang menghasilkan gelombang sedang ataupun medium. Selanjutnya ada sumber data. Data yang kita gunakan dalam metode penelitian makalah ini dilakukan dengan cara studi dokumen. Perolehan data dilakukan melalui studi yang meliputi literatur, keputusan kelompok, dan beberapa sumber meliputi data, jurnal, dan buku sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu pemanfaatan gelombang radio dalam bidang komunikasi. Dan yang terakhir ada alat dan teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data mengacu pada permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai website online dan jurnal pendukung yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 4. Pertama, temuan penelitian. Masalah penggunaan frekuensi radio bahwa secara faktual praktek penyimpangan dan penggunaan frekuensi radio masih terjadi, terutama pada aspek penggunaan peruntuknya penyimpangan penggunaan frekuensi radio dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut ini. A. Pemberian izin penggunaan frekuensi oleh yang tidak memiliki kompetensi. B. Penggunaan kanal frekuensi oleh lembaga yang tidak memiliki izin radio. C. Penggunaan kanal frekuensi yang sesuai peruntukannya. Jual lisensi pengguna atas suatu frekuensi tertentu kepada pemilik izin frekuensi diberi izin baru. E. Tumpang tindih pengguna frekuensi. Dan yang kedua itu pengolahan frekuensi radio bertentangan dengan Undang-Undang Telekomunikasi. Yang pertama itu ada A dari isi Undang-Undang Telekomunikasi UU nomor 36 tahun 1999, aturan yang menyangkut penggunaan frekuensi radio sebenarnya telah memadai, namun kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas pemberi perizinan frekuensi bentuk diskriminasi dalam pemberian perizinan dari hal tertuju bentuk diskriminasi pemberian perizinan. B. Beberapa aturan pelaksanaan dan yang mendorong ke arah penggunaan frekuensi yang lebih akomodatif atau perlu segera dirumuskan, seperti mengenai tender frekuensi yang lebih transparan lagi. Terus yang C. Penyempurnaan peraturan harus diikuti dengan konsisten pelaksanaan dan penegakan hukumnya. D. Tender frekuensi kebijakan pemerintah yang tidak konsisten harus ditiadakan. Dan ketiga, peran perkembangan dan pengatur pengguna frekuensi radio. Yang pertama itu ada A. Penentuan penggunaan frekuensi radio yang adil tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat sehingga banyak jasa telekomunikasi menjadi lebih murah, berkualitas, meningkatnya telendisitasnya. B. Bahwa perkembangan teknologi perlu diantisipasi oleh pemerintah. Ini pemerintah sehingga kebijakan yang ditempuh pemerintah tidak diketahui oleh pengguna frekuensi pelaku telekomunikasi, tetapi lebih kepada kepentingan negara, masyarakat, pembangunan. C. BRTI tidak berperan sebagai mana yang diharapkan oleh ide dasar pembentukannya sebagai independen regulator body, karena dalam kenyataannya lebih berfungsi sebagai staf Ditjen Postel saja.
Dan ada lagi yaitu yang D, meskipun diakui memadai dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, namun dalam kenyataan pelaksanaan atas keputusan bahwa masih belum dapat ditegakkan secara penuh karena keterbatasan kewenangan. Peran masyarakat telematika atau MASTEL dan asosiasi losasi dalam pengembangan kebijakan regulasi di bidang telekomunikasi selama ini cukup berperan, namun harus terdapat suatu mekanisme yang lebih efektif agar lebih baik lagi. Regulasi frekuensi sebenarnya tidak dibutuhkan bila tidak intervensi. Memang secara nyata metode konvensional manajemen frekuensi radio sesungguhnya memproteksi pemegang lisensi dari kompetensi. Namun kelemahannya adalah dengan metode konvensional ini kebutuhan dampak timbul mungkin bisa mendorong investasi. Namun sebaliknya ini akan memunculkan servis baru, tidak perubahan teknologi dan tidak perubahan kebutuhan dampak timbul. Mungkin bisa mendorong investasi, namun hal ini akan menekankan evolusi servis dan inovasi teknologi. Dan dilihat dari di atas, maka dengan dilaksanakan metode konvensional, manajemen pengaturan frekuensi radio telah terjadi kekurangan frekuensi. Pada kekurangan frekuensi sesungguhnya dapat diatasi dengan teknologi baru. Misalnya seperti saja dengan digunakan antena atau pengarah yang memungkinkan pemakai berulang di satu lokasi yang sempit. Kekurangan frekuensi dapat diatasi dengan mudah. Pengaturan berulang menjadi sederhana karena interferensi dapat diatasi secara otomatis. Dan salah satu teknologi paling akhir kemungkinan hal ini terjadi adalah Wi-Fi dan Vmax yang bekerja pada frekuensi. Dengan kemampuan yang demikian baik, sebetulnya agak aneh kalau pemerintah masih berpandangan tidak dimungkinkan mekanik dilihat dari hal di atas. Maka dengan dilaksanakan metode konvensional, manajemen pengaturan frekuensi radio telah terjadi kekurangan frekuensi. Padahal frekuensi sesungguhnya dapat diatasi dengan teknologi baru seperti penggunaan modern sekarang. Jadi sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dan membuat menjadi lebih sederhana dan lebih modern. Dan sekian, terima kasih dari saya atas penjelasannya. Bila ada kata yang kurang sopan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan di bab ini kita akan membahas tentang gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi paling rendah dan panjang gelombang paling besar jika dibandingkan dengan spektrum gelombang elektromagnetik lainnya. Sehingga gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik dengan energi terendah jika dibandingkan dengan spektrum gelombang elektromagnetik lainnya. Biasanya digunakan pada ponsel, televisi, radio, serta radar dan astronomi. Ketika objek bermuatan listrik dari gelombang osilator dimodulasi dengan gelombang audio pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio. Radio dalam bidang komunikasi. Yang pertama itu menyalurkan transmisi radio. Yang kedua itu mempermudah kontak dengan kendaraan udara atau pesawat. Yang ketiga itu ada transmisi data satelit para astronot di ruang angkasa agar dia tuh mampu menjangkau dan berbicara dengan orang-orang yang ada di bumi. Yang keempat itu membuat navigasi yang lebih baik. Dan yang kelima itu memantau dan mengontrol environment industri tertentu. Dia itu merambat di udara bebas dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik. Getaran-getaran suara dalam percakapan telepon diubah menjadi getaran listrik sepanjang penyalurannya. Sesampainya di tempat tujuan, getaran listrik ini tuh diubah menjadi getaran informasi yang dapat didengar dan dimengerti oleh si penerimanya. Bab 6. Kesimpulan dan syarat.
Berdasarkan dan hasil penelitian dari pembahasan yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gelombang radio yang digunakan dalam komunikasi adalah gelombang sedang atau medium, frekuensi sekitar 1 MHz, gelombang UHF, dan gelombang VHF. Adapun manfaat gelombang radio dalam bidang komunikasi antara lain yaitu: 1. Menyalurkan transmisi, 2. Mempermudah kontak dengan kendaraan pesawat, 3. Transmisi data satelit pada astronot di ruang angkasa maupun menjangkau berbicara dengan orang di bumi, 5. Navigasi yang lebih baik. Cara kerja gelombang radio yaitu merambat di udara bebas dengan kecepatan 300.000 km per detik. Getaran-getaran suara dalam percakapan di telepon atau getaran yang ditimbulkan oleh pengirim tanda-tanda telegram atau fashionable diubah menjadi getaran-getaran listrik sepanjang penyalurnya. Selanjutnya, saran karena begitu banyak masalah-masalah atau dampak bahaya yang ditimbulkan dari sinar elektromagnetik bagi kehidupan, sebaiknya pemanfaatan sinar elektromagnetik juga memperhatikan dan memperhitungkan kesehatan dari para pemakainya agar terhindar dari masalah kesehatan tersebut. Kami menyarankan agar pengguna barang elektronik jangan terlalu sering tergantung pada alat-alat tersebut seperti HP, televisi, dan sebagainya. Serta apabila pengguna sedang beristirahat, sebaiknya jauhkan barang-barang elektronik dari jangkauan Anda karena hal tersebut dapat menyebabkan radiasi. Terima kasih.